Saudara, ada sebuah kisah yang menarik dalam buku Kisah-Kisah Kebijaksanaan China Klasik, yaitu sebuah pengalaman yang dialami oleh Konfusius. Dikatakan dalam kisah ini dikatakan demikian, bahwa pada suatu hari seorang penjual ikan ingin memberi Konfusius seekor ikan sebagai hadiah. Pada mulanya Konfusius menolak, tetapi penjual ikan itu mengatakan kepada Konfusius, "Hari ini saya sudah menjual semua ikan saya, kecuali yang satu ini. Hari ini hangat. Daripada membuangnya, saya pikir saya sebaiknya memberikannya sebagai hadiah untuk Anda." Konfusius berterima kasih kepada orang itu dan dia menerima ikannya. Kemudian dia menyuruh muridnya untuk membersihkan ruangan karena ia ingin memberikan ikan itu sebagai sesaji kepada dewa. Tetapi terhadap rencana ini salah seorang muridnya tidak setuju dan protes kepadanya dengan mengatakan, "Kenapa Anda ingin memberikannya kepada dewa sebagai sesaji? Ikan ini adalah ikan yang hampir dibuang seseorang." Tapi Konfusius mengatakan, jika seseorang mengerti beramal dan memberikan apa yang tidak dia butuhkan, dia seharusnya dihargai sebagai seorang suci. Sekarang saya telah menerima hadiah dari seorang suci. Bukankah saya dapat mempersembahkannya kepada dewa? So, dalam kisah ini kita belajar dengan melihat bagaimana Konfusius melihat kecenderungan orang begitu terikat kepada harta, kepada apa yang dia punyai. Jangankan yang masih dibutuhkan, yang tidak dibutuhkan pun sulit sekali orang berbagi. Maka ketika ada orang yang rela memberikan bagian yang dia punyai, sekalipun itu mungkin yang sudah tidak dia butuhkan, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga ia menghargai, Konfusius menghargai begitu tinggi niatan orang untuk berbagi apa yang dia miliki dengan orang lain. Kita belajar dari orang bijak yang lain, dari Salomo. Kita melihat dalam Amsal 3 ayat 27 dan yang ke-28. Salomo pun mengatakan, "Janganlah menahan kebaikan daripada orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Janganlah engkau berkata kepada sesamamu, 'Pergilah dan kembalilah, besok akan kuberi,' sedangkan yang diminta ada padamu." Tentunya Salomo juga berkata demikian karena melihat kecenderungan orang begitu sulitnya berbagi dengan yang lain. Kita melihat orang bijak yang lain dalam Perjanjian Baru. Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma pasal yang ke-12 ayat 12 dan 13. Di dalam keadaan segala apapun, bukan cuma sukacita yang harusnya terungkap keluar dari mulut, dari hati, dari perbuatan orang percaya. Sehingga dia mengatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Tetapi Paulus juga mengingatkan, bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Kita diingatkan untuk tidak terikat kepada apa yang kata kita menjadi milik kita, tetapi kita mau berbagi milik kita dengan yang lain, sehingga mereka pun dapat tertolong dari segala kesesakan mereka. Saudara, di tengah-tengah kehidupan yang saat ini dampak pandemi COVID-19 berdampak begitu luas, bukan hanya sakit penyakit, tetapi juga ada menimbulkan banyak kesulitan bagi banyak orang. Orang yang di PHK, orang yang kehilangan mata pencaharian, terlebih mereka yang bekerja di sektor informal. Maka melalui renungan dan contoh-contoh orang-orang bijak yang mengajak kita
untuk melihat dan mau berbagi dengan yang lain. Biarlah itu ada di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan mengingat juga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia berbicara tentang harta. Maka dalam Matius 6 ayat 19 dan yang ke-20, dia mengingatkan kita janganlah mengumpulkan harta di bumi, tetapi kumpulkanlah harta di surga. Marilah kita senantiasa mengingat akan saudara-saudara kita, sehingga kita juga mau berbagi dengan mereka. Tuhan memberkati.